Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik? Baik. Sebelum Ibu melanjutkan materi surat resmi, Ibu akan absen dulu ya. Ya. Masuk semua? Masuk. Nihil ya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Oh ya, ketua kelas pimpin doa dulu ya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas ya. Oh ya, kemarin itu kan materi yang stek prosedur itu kan Ibu kasih tugas ya. Ya. Silakan dikumpulkan ya. Ini Bu. Saya cek dulu. Oh ya. Taruh dulu sama Ibu, nanti sama Ibu nilai ya. Nah, Ibu akan membahas tentang surat resmi ya. Ada yang tahu tentang surat-surat? Belum. Apa itu pengertian surat resmi? Apa kalian pernah melihat bentuknya seperti apa? Sudah pernah lihat atau sebelumnya? Sudah. Sudah. Nih, pengertian surat resmi adalah surat yang berisi tentang permohonan entah itu perorangan atau organisasi. Sudah mengerti? Mengerti. Ibu ulangi ya. Surat resmi adalah surat yang berisi tentang keperluan atau itu keperluan, entah itu keperorangan, organisasi, lembaga, itu pakai surat resmi. Selanjutnya, fungsinya. Nah, fungsi surat resmi itu Ibu baca ya. Yang pertama itu sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal yang disampaikan oleh pihak lain ke pihak yang lainnya. Sudah mengerti? Mengerti. Nah, yang kedua ini berfungsi sebagai fungsi tertulis dalam bentuk dokumen yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Ngerti? Mengerti. Kalau dia belum dipahami bisa ditanyakan ya. Ya. Yang ketiga ini sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan aktivitas di mana surat resmi itu berisi tentang langkah-langkah dalam pekerjaan tersebut. Apakah ada yang ditanyakan dalam fungsi surat resmi ini untuk apa? Fungsinya apa? Enggak. Sudah ya? Ya. Nah, yang ketiga ini tadi kan pekerjaannya sudah, terus fungsi dari surat resmi itu sudah Ibu jelaskan. Sebelum Ibu melanjutkan ke ciri-ciri surat resmi, ada yang belum dipahami enggak? Paham. Paham. Ya udah, Ibu lanjutkan ke ciri-ciri ya. Ciri-ciri surat resmi. Yang pertama itu surat resmi menggunakan bahasa baku. Yang kedua, surat resmi menggunakan bahasa yang sopan.
ketiga, surat resmi itu harus menggunakan bahasa yang singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami. Yang keempat, diupload ya, ibu taruh di samping ya, tanda ini. Ya, Ya. ini yang keempat. Surat resmi itu dicantumkan nomor surat, kop surat, terus lampiran, tanggal dan tempat, dan lain-lain. Nanti di nomor 4 ini ibu lebih detailnya jelaskan di strukturnya surat resmi ya. Ya. Nah, ibu baca ulang tentang ciri-ciri surat resmi. Yang pertama itu kita itu harus menggunakan bahasa yang baku. Apa bahasa yang baku itu? Bahasa yang baik, bahasa yang sopan. Bahasa yang baku itu bahasa yang mengandung KBBI ya. Ya. Yang kedua itu surat resmi menggunakan bahasa yang sopan. Tadi sudah termasuk dalam bahasa yang baku. Yang ketiga, surat resmi harus menggunakan bahasa yang singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami. Kenapa? Karena surat resmi di sini tidak seperti kita membuat teks prosedur, itu kan harus panjang, harus jelas juga. Nah, kalau di surat resmi ini cukup harus singkat. Apa yang dimaksud? Bukan dimaksud, apa yang kita tuh tujuannya untuk apa? Kita harus menjelaskan dengan singkat saja, tidak perlu panjang kali lebar ya. Iya. Nah, surat resmi itu harus menggunakan bahasa yang singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami. Nah, yang keempat ini surat resmi dicantumkan kop surat, terus tempat tanggal dan alamat, lampiran juga ada. Nah, kalau ada nanti kita tuh dikasih perihal. Ada yang belum pahami pengertian, terus fungsinya apa, terus ciri-cirinya apa, ada yang belum pahami? Paham. Nah, yang terakhir ini ibu akan jelaskan, ibu ada media ya. Ini struktur dari surat resmi. Nah, ada 11 struktur, ada 11 bagian. Nah, yang pertama ini ibu kasih tahu ya, kepala surat atau kop surat itu ada di atas biasanya contohnya. Nah, apa itu kepala surat dan kop surat? Itu bisa disebut dengan bagian teratas dalam sebuah surat. Sudah pernah tahu nggak? Sudah. Ya. Kepala surat ini, kepala atau kop surat itu ada di bagian atas surat tersebut. Ya. Nah, yang kedua ini tempat dan tanggal lahir. Habis kop surat di bawahnya itu sedikit ada tempat dan tanggal surat. Nah, tanggal suratnya itu seumpamanya Bangkalan, tanggal 31 bulan Januari 2020 gitu ya. Yang pertama kop surat, yang kedua tempat dan tanggal surat, yang ketiga nomor surat. Nomor surat itu nomor berapa kali itu membuat surat, itu pemberitahuannya dan kita tuh tahu. Sebenarnya kita tuh buat suratnya itu kan sebenarnya surat permohonan ke lembaga. Kita berapa kali membuat surat ke lembaga itu? Sebenarnya 2 kali. Berarti nomornya itu 002. Itu kan kita udah memasuki 2 surat. Ya. Oh iya. Nah, struktur yang keempat itu lampiran. Lampiran itu ada merupakan informasi bahwa sejumlah berkas atau dokumen itu disertakan dalam surat tersebut. Jadi lampiran itu kita tuh bisa mengetahui apa isi surat tersebut.
Ya, Ya. inverter ini bisa kita pasang, bisa kita enggak. Nah, yang kelima ini perihal. Hal apa? Memberikan petunjuk bagi pembaca mengenai pokok isi surat tersebut. Ya. Yang keenam ini alamat. Alamat ini sebenarnya sih tidak terlalu alamat luar. Nantinya cuma singkat saja di dalam alamat ini, karena nanti di bagian isi itu pasti ada alamat yang jelas. Nah, yang ketujuh ini salam pembuka. Salam pembuka ini contohnya kayak ada hormat, salam gitu. Assalamualaikum kan pasti salam pembuka itu kan pasti diawali dengan assalamualaikum. Ya. Gitu ya. Nah, yang kedelapan ini isi surat. Isi surat ini kita itu berfungsi untuk mengantar atau pendahuluan terhadap informasi yang disampaikan. Seperti ya, seumpamanya ya isi dari surat ini tujuannya apa? Apa surat permohonan? Kalau permohonan kita di sini tuh diisikan. Tujuannya apa di sini? Diisi surat. Salam penutup. Yang ke-9 ini salam penutup. Merupakan surat yang biasanya menggunakan kata hormat saya, hormat kami, terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya? Ya. Nah, yang ke-10 ini nama pengirim dan tanda tangannya di bawah itu. Nah, setelah salam penutup terdapat nama pengirim surat beserta tanda tangannya sebagai bukti bahwa dia yang telah membuat surat resmi tersebut ya. Baik. Harus ada nama sama tanda tangannya. Nah, yang ke-11 sini tembusan yang terakhir ya. Tembusan ini kemana kita itu memberi surat. Seumpamanya kita itu permohonan ke bupati, ke siapa. Kalau di sekolah kan kayak di SMA 2, SMA 4 gitu ya. Tembusan nomor 1 yang pertama kepala SMA 2 Bangkalan gitu ya. Iya. Itu tembusan. Ada berapa tembus nanti kalian tuh tulis di situ. Ya 1 gak apa-apa, ada 2 gak apa. 1 sama 2 tuh ya sudah belum. Nah, ada yang dipahami tentang struktur dari surat resmi ini? Paham. Paham? Nah, ya udah. Nah, berhubung kalian sudah paham tentang pengertian, tentang fungsi, tentang ciri-ciri surat resmi, terus tentang struktur surat resmi, sudah paham kan ya? Paham. Nah, sambil dibaca-baca dulu bukunya ya, Ibu sambil menilai tugas kalian yang kemarin. Ya. Ada yang belum dipahami? Paham. Silakan tanyakan ke Ibu ya. Ibu sambil nilai tugas kalian yang kemarin. Ya. Punya siapa ini? Selain yang menilai ya. Ini sudah Ibu nilai. Nah, untuk materi kali ini Ibu tidak akan memberi tugas kalian, soalnya kan dari kemarin sudah Ibu kasih tugas ya. Iya. Cukup kan baca-baca saja, nanti kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan lagi ke Ibu ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.